Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Naila Azhar dengan NRP 15 2024 107. Pada kesempatan ini, saya akan mengerjakan tugas 3 pada pertemuan 2 jenis operator, percabangan, dan perulangan. Pada tugas 3, terdapat latar belakang, yaitu Anda adalah seorang programmer yang sedang magang di sebuah rumah sakit. Dokter gizi meminta Anda untuk membuat program yang dapat memberikan rekomendasi asupan air harian yang dipersonalisasi untuk pasien. Program harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Data rekomendasi dasar di sini ada usia 3-18 tahun, usia 18-64 tahun, dan usia lebih besar sama dengan 65 tahun. Adapun variabel tambahan yang mempengaruhi kebutuhan air di sini ada 2, yaitu tingkat aktivitas fisik dan kondisi kesehatan khusus. Lalu ada kasus uji yang harus dapat kita tangani. Kemudian untuk tugas programming, di sini meminta input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Lalu menggunakan struktur if, elif, else untuk logika penentuan rekomendasi. Kemudian menghitung total rekomendasi dengan mempertimbangkan semua faktor, menampilkan rekomendasi dalam format yang mudah dipahami, menangani input yang tidak valid dengan pesan error yang jelas. Baik, kita coba kerjakan. Sini kita seperti biasa, kita print dulu. Rekomendasi asupan air. Oke, supaya rapi kita plus ini kali 10. Ini juga sama. Kali 10 tambah. Oke. Di sini kita kan tadi diminta untuk input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi. Oke. Di sini kita input nama dulu ya. Nama sama dengan input. Masukkan nama Anda. Lalu kita input juga usia, integer, input, masukkan usia Anda. Jangan lupa untuk kurungnya, kada ada 2, jadi kita masukin. Lalu kita input juga jenis kelamin. Sebadakan input, masukkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di sini saya mau tambahin lower. Sebelumnya, jadi saya di sini gunakan dot lower supaya inputnya itu otomatis diubah ke huruf kecil. Jadi programnya nggak bakal error kalau misal pengguna mengetik baik itu ada huruf besar misal atau mungkin campuran pada saat mengetik laki-laki atau perempuan. Oke, kita masuk ke if else di sini. Nah, kita fokus dulu untuk ke usia.
data rekomendasi dasar. Di sini kita ketik if usia kurang dari 3 tahun, maka kita print sn nama masih diberi ASI belum memerlukan perhitungan asupan air harian karena dia masih diberi ASI. Asupan harian else. Nah, ini baru tingkat aktivitas ke sini masuknya. Oke, kita berarti tingkat aktivitas sama dengan kita input, masukkan tingkat aktivitas Anda. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 tingkat aktivitas fisik. Mungkin aktivitas fisik aja. Fisik Anda. Nah, sini ada sedentari. Lalu sedentari itu jarang olahraga, ringan, nada ringan, sedang, berat, dan atlet. Di sini kita kembali menggunakan tower supaya tidak. Ini karena terlalu tricky ya. Kalau misalnya kita salah input, semoga bisa mengurangi gitu. Oke, kenapa ini? Nah, kondisi kesehatan. Ini kita gunakan yang ini ya. Di sini juga sama, ada 5 kondisi kesehatannya. Kita masukin yang ini. Berarti input masukkan kondisi kesehatan khusus Anda. Ini kita kapitalin ya. Oke, kita masukin kelima-limanya. Hamil. Oh, tidak ada dulu kali ya. Tidak ada. Hamil atau menyusui, lalu demam atau infeksi, penyakit ginjal, dan penyakit jantung. Oke, kita gunakan kembali dot lower. Oke, mungkin supaya rapi kita print ini lagi ya. Seperti biasa.
Kali apa ya? Tadi itu kan 10. Mungkin 40. Oke, gak apa. Itu dulu. Lalu kita masukin lagi berarti di sini kita kembali lagi ke umur yang atas tadi. Nah, kita masuk ke sini. 3 sampai 18 tahun. Kalau tadi kan udah ke usia kurang dari 3 tahun ini. Sekarang kita mulai untuk eksekusi usia 3 sampai 18 tahun. Berarti gimana? Berarti if 3 kurang dari sama dengan usia kurang dari sama dengan 18. Cek. If jenis kelamin laki-laki. Ini jangan lupa. Nah, air asupan ya. Berarti di sini air aja ya. Air sama dengan 1,6. Lalu if jenis kelaminnya perempuan berarti. Ya benar. Keenam, if jenis eh ini perempuan, maka air sama dengan 1,4 liter kan. Jadi 1,4. Oke. Sudah else jangan lupa. Jadi oh ini bukan if dong. Else. Baru di sini kita else. Else else kita print. Misal dia uh, input jenis kelamin bukan laki-laki atau perempuan, kita langsung jenis kelamin tidak valid. Nah, habis itu exit. Jadi kalau exit itu adalah sebuah perintah untuk ngantiin jalannya program secara langsung. Kalau misalnya Python nemuin exit, dia tuh bakal berhenti di situ juga gitu. Jadi semua kode di bawahnya tuh tidak bakal kayak dieksekusi lagi gitu, nggak bakal dijalanin lagi. Oke, lanjut. Ini kan tadi udah ya, kita udah masuk ke case usia 3 sampai 18 tahun. Berarti kita lakukan hal yang sama untuk usia-usia selanjutnya, baik itu 18 sampai 64 tahun ataupun usia lebih besar sama dengan 65 tahun. Nah, di sini kan udah if. Ya, kita copy aja. Oh,
Aduh, tetap. Nah, karena di sini udah ada if, maka di sini kita else, elif. Nah, sini berarti ini bukan usia 2 ya, ini usia 3, salah. Nah, ini berarti dari 18, ya kan? 18 sampai 64 tahun. Berarti di sini kita harus sebentar. Nah, di sini kita masukin usia 18 sampai 64 tahun. Kurang dari sama dengan 64 tahun. Ini nggak usah, ya loh, 64. Oke, sebentar. Nggak bisa ya. Oke, fine. 64. Oh, kena blok. Oke. Ya, 18 kurang dari, sama dengan usia kurang dari sama dengan 64 tahun. Ini kita biar rapi ya. Sini, if jenis kelamin laki-laki, ini bukan 1,6 lagi berarti. Kita ganti sama 2,5. Ini kita ganti 2,5. Lalu yang perempuan 2,0 liter. Yap, kembali lagi. Kalau misal dia salah input jenis kelamin, maka jenis kelamin tidak valid. Ini kita masukin juga ya, kan else. Kita lakukan hal yang sama ke usia lebih besar dari sama dengan 65. Nih, nah di sini kita nggak usah kayak gini. Kita langsung aja elif usia lebih besar sama dengan 65. If jenis kelamin laki-laki itu dia 2,0 dan 1,8 liter. Berarti di sini 2,0, 2,0 dan 1,8 liter. 1,8. Ya, langsung masuk ke sini. Jenis kelamin tidak valid. Nah, oke, bentar. Nah, di sini karena ini adalah if, elif, maka kita bikin juga else. Else, kita print usia tidak valid. Kalau misalnya dia salah, maka bakal eksekusi ke else. Nah, masukin exit. Oke. Lalu kita masuk ke variabel tambahan atau aktivitas fisik. Kita masukin if tingkat aktivitasnya. Berarti di sini ya. Yaitu sejajar sama, berarti dia sejajar sama else. Nah, di sini if tingkat aktivitas. Ini nggak usah dibawa ya, terlalu panjang. Ini tingkat aktivitas sama dengan sedentari. Oke. Oh. Kita harus memperhatikannya supaya tidak error. Oke.
Lalu kita masukkan tambahan darah. Aktivitas aja deh. Aktivitas dengan 0. Karena di sini kan 0 liter ya. Nah, tambahan aktivitas aja lah ya. Selain ini kan variabel tambahan yang mempengaruhi kebutuhan air. Supaya lebih jelas, kita masukin tambahan aktivitas. Oke. Lalu setelah if, berarti kita pakai elif. Tingkat aktivitas. Di sini, kita lihat aktivitasnya. Kita fokus ke nomor 1 ya. Jadi tingkat aktivitasnya setelah string tadi dengan maka tambahan aktivitas sama dengan 0,3. Kita ulang terus, kita ini aja. Tapi harus tetap diperhatikan. Ini kan ringan, berarti ini sedang. Ini 0,5. Lalu berat, sedang, berat, dan atlet ya. Beratnya itu 0,8. Lalu ada atlet. Atlet. Oke. 1,0. Oke. Setelah if, elif, kita masukin juga else. Print, aktivitas di input tingkat aktivitas fisik ya. Tingkat aktivitas fisik tidak valid. Oke. Kita pakai exit lagi. Setelah itu kita masuk ke kondisi kesehatan. Di sini tidak ada liter, beban liter, hamil, menyusui, kira-kira dia nambah berapa. Sini kita masukin ya. Jadi dia sejajar sama yang tadi juga tetap if kondisi kesehatan. Sedangkan tidak ada penyesuaiannya apa ya kata-katanya ya. Kan kondisi kesehatan khusus penyesuaian. Hmm, ini aja ya. Penyesuaian atau faktor kesehatan. Apa deh penyesuaian? Bentar. Faktor kesehatan aja. Sesuai dengan mau. Lalu kita alif kondisi kesehatan. Di sini kondisi kesehatannya hamil, menyusui, atau hamil atau menyusui. Jadi kita masukinnya 3. Berarti bukan ini. Kita masuk aja pakai in
hamil, siapa tahu dia hamil tapi tidak menyusui, atau dia menyusui, atau dia cuman atau enggak dia hamil dan menyusui atau menyusui gitu. Kita lihat dia inputnya apa. Menyusui, hamil, atau menyusui. Kita tutup lagi. Lupa. Ya, kita ulang lagi nulisnya, berarti ikutin yang sebelumnya. Faktor kesehatan sama dengan 0,5 0,5 kita oke. Hamil menyusui di sini demam, infeksi. Sama kayak hamil dan menyusui ya case-nya, berarti siapa tahu dia cuma ngisi demam doang, atau dia cuma ngisi infeksi doang, atau dia malah ngisi demam atau infeksi. Ini beberapa kemungkinan. Demam, infeksi. Oke, kalau untuk demam dan infeksi itu 0,7. Di sini kita nggak pakai ini lagi. Kita nggak pakai ini, kita pakai sama dengan penyakit ginjal. Ginjal 0,3. Oke, minus. 0,3. Ini penyakit jantung. Ini juga sama kepakein. Oke. Dia min 0,2. Ini seperti biasa kita else kan. Else. Kita print input kondisi kesehatan khusus tidak valid. Kita pakai tanda seru. Jangan lupa kita exit juga. Nah, di sini bentar. Ini ada tanda seru juga aja. Jenis kelamin tidak valid. Usia tidak valid. Semuanya tidak valid. Tanda seru supaya menjadi warning. Oke. Sudah. Berarti kita masuk ke ini. Jadi kan tadi udah ya, meminta input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Lalu kita juga sudah membuat ini yang tadi, segini. Nah, ini if else, if else. Kita juga sudah melaksanakan struktur if else untuk logika penentuan rekomendasi. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga dalam program Python. Nah, ini. Kita menghitung total rekomendasi dengan mempertimbangkan semua faktor. Oke, berarti kita bikin total asupan air gitu. Dia sejajar sama else. Berarti total asupan air harian.
panjangan gini aja. Berarti tadi itu kan ini kita masukin air mana tadi? Nah ini air ditambah berarti bentar air ditambah tambahan aktivitas ini nah ya lalu ditambah sama faktor kesehatan ya yang bikin nambah. Nah, oke, kalau udah berarti ini total asupan airnya ini ya. Lalu kita print kita pakai gini aja ya biar rapi. Kali tadi itu dikali berapa ya? 40, 10. Berarti kurang lebih berapa ya hasil rekomendasi? Nanti dulu, ini dulu deh. Hasil rekomendasi kurang straight mungkin 15. Semoga rapi. Dah. Kemudian kita print baik itu nama yang tadi minta di input kan ini. Meminta input usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Nah, kita print semua. Yang tadi udah kita bikin. Kita print. Sini print. L nama. Arti ya. Lalu kita print. Setelah nama apa tadi? Usia, jenis kelamin. Usia. Karena usianya cuma angka doang, kita tambahin tahun. Jadi misalnya nanti 18, maka outputnya akan 18 tahun. Kayak gitu. Lalu kita print juga jenis kelamin. Ini F-nya nggak masuk. Oke. Oke. Lalu tadi kita input apa lagi? Nih, kan tadi udah nih, nama, usia, jenis kelamin, yang nggak jelas ada inputnya, input. Lalu kita di sini juga input tingkat aktivitas sama kondisi kesehatan. Berarti di sini kita masukin tingkat aktivitas. Dan L tingkat aktivitas apa sih? Aktivitas fisik. Nah, lalu kita juga print kondisi kesehatan khusus. Nih, print kondisi kesehatan khusus tadi itu kondisi kesehatan nih. Oke, kita tutup.
Lalu kita print juga rekomendasinya. Print F slash N rekomendasi asupan air harian ambil dari total asupan air yang tadi udah kita jumlahkan ini. Nah, ini kita tambahkan kemudian kita print sama dengan ini di akhir. Kalau tadi udah strip, kita gunakan sama dengan gitu. Jadi untuk menutup supaya rapi. Oke, jangan di save. Oke, kayaknya sudah memenuhi semuanya ya. Kita cek dulu. Hmm, tadi udah kita masukin juga yang ini tadi. Nah, ini. Gimana kalau misalnya umurnya 3 tahun? Maka yang akan dieksekusi ini. Masih diberi ASI, belum memerlukan perhitungan asupan harian. Kemudian, di sini ada pun variabel tambahan mempengaruhi kebutuhan air. Di sini tingkat aktivitas fisik. Kita juga udah masukin tadi tingkat aktivitas. Kemudian di sini juga ada kondisi kesehatan khusus. Di sini juga kita udah masukin ya. Lalu, ini belum kita uji coba. Di akhir saja. Nah, ini total asupan air nomor 3. Sudah ya. Maka itu kita print nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Nih, kita print. Oke. Sebelumnya saya mau bahas dulu. Ini untuk apa sih? Nih, titik 2 dot 1 F. Jadi fungsinya itu eh jadi titik 1 F itu adalah format angka desimal yang mana dia tuh di dalamnya F string, jadi format string yang artinya tuh tampilan angka ini tuh dengan satu angka di belakang koma dari dalam format float gitu kurang lebih. Nah, kalau misal kita harusnya gunakan ini nih. Sebentar, kecil dulu. Di bagian print sini kita coba gunakan dot title. Kalau dot title itu digunakan agar huruf pertamanya tuh tiap katanya jadi huruf kapital supaya tampilannya lebih enak aja dilihat. Berarti kalau misalnya kita masukin dot title berarti di sini. Dot title, sorry, bukan title. Nah, ini jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Oke. Kita pakai di jenis kelamin sama tingkat aktivitas sama kondisi kesehatan. Oke, sebentar. Kita ketik aja ya manual. Oke. Nah, kita coba save. Kita masuk ke semester 3. Das, tugas 3. Ini tugas .py. Kita file. Oke, habis.
Nah, kemudian setelah itu kita buka CMD. Di sini, CMD. Nah, kita coba jalankan Python tugas 3.p. Oke, if jenis kelamin line 34. Nah, split aja. Jenis kelaminnya laki-laki. Non-printable character. If jenis kelamin laki-laki. If jenis underscore kelamin. Bisa sih. Masa harus gini? Coba kita cobain yuk. Saja. Pemdas tugas 3. Oke. Wait. If jenis kelamin. Plus spasi boleh nggak? Atau dia ke plus spasi? Aduh, if jenis kelamin. Ini sebenarnya nggak ada yang salah sih. Atau mungkin spasinya yang salah. Hmm. Tapi itu 34 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, singkat. Laki-laki cuma di sini, di sini, dan di sini. Yang salah. If jenis kelamin. If jenis kelamin. Kita hapusin aja deh spasi ini. Terlalu tricky. Coba kita hapusin. Coba tahu. Oke. Hmm. Jadi di bagian sini ya. Nah, coba sini dulu. Oke, sekarang ini lebih ke spasi. Dia ada salah satu, ada spasi kosong gitu. Apa itu? Air. Air. Hmm. 2, 3. Oke.
Alif jenis kelamin perempuan sekarang 36. Berarti yang ini mungkin ya betul. Save lagi. Oke, 18 berarti di sini. Kebanyakan di sini ya. Apa ini? 38 else. Ini mungkin. Iya betul. Jenis kelamin tidak valid. Oke. Atau ini juga. Sekalian aja. Tambah aktivitas. 0,5. 0,8. 1,0. 0,1. 1,0. Kesehatan. Banyak banget ya spasinya. Nah, 0,7 deng. Berarti yang ini. Nah, masih ada. Ini 0,3. Coba. Ini yang ini juga ada. Satu, dua. Aktivitas. Aktivitas. Tingkat aktivitas. Sedentari. Sedentari berarti di sini. Oh ya, kita gak pakai underscore. Save. Ya. Kesehatan. Ya, kondisi kesehatan tidak ada. Ini dia ada spasi. Oh enggak. Dia enggak ada titik dua. Kesehatan in hamil. Kondisi kesehatan. Oh ya. Ini dia kurang underscore dan K-nya tadi besar. Kesehatan kondisi kesehatan demam. Ini juga sama. Karena tadi kita kopes ya. Jadi pasti sama. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Oke. Oke. Kita coba uji coba. Kita sekarang uji cobanya kayak ini. Sesuai eh, kasus uji yang harus dapat kita bisa tangani. Oke. Masukkan nama Anda. Yang pertama kita input Budi. Usia Budi itu 25 tahun. Dan Budi itu adalah laki-laki. Nah, tingkat aktivitas Budi itu tidak ada kondisi kesehatan khusus. Berarti kita isi. Ini harusnya ada nih. Laki-laki tidak ada kesehatan khusus. Oke, bentar. Ini pasti ada yang salah, yang kurang. Nah, ini nggak ada. Ini harusnya ada, eh, enggak. Sedentari itu jarang olahraga ya.
Enggak. Budi itu atlet. Di sini. Sorry. Dia harusnya yang tidak ada itu kondisi kesehatan khusus. Di sini kita masih ngebahas tingkat kesehatan fisik Budi. Nah, berarti di sini atlet. Masukkan kondisi kesehatan khusus Anda. Nah, di sini baru Budi itu gak ada kondisi kesehatan khusus, maka kita isi tidak ada. Dapat. Title. Kondisi kesehatan title. Oh, kita harusnya pakai dot, bukan koma. Ini di sini. Oke, kita masuk lagi ke MD. Coba saja. Kita masukin lagi ya, Budi. Usia Budi tadi 25 tahun. Oh, Budi adalah laki-laki. Ini dia seorang atlet. Dan Budi tidak ada kondisi kesehatan khusus. Nah, ini sebenarnya kurang rapih ya. Kita rapikan 1, 3, 4, 5, 6, 7, ini sekitar 8. Ini gak apa-apa. Kalau kata gini kan, oh, hasil rekomendasi ya. Kurang rapi di sininya berarti. Hasil rekomendasi. Ini. Kenapa tidak ada ini? Oh, kepanjangan kayak kali. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15. Ini dari mana? Masukkan kondisi kesehatan Anda tidak ada menyusui hampir. Oke, berarti dia di atas sih harus. Nah, ini. Ini nggak usah deh. Kita coba jalanin. Tadi itu Budi usianya berapa tadi? 25 ya? 25, laki, tidak, atlet, tidak ada. Nah, oke, hasil rekomendasi. Seperti kurang rapi ya, tapi masih bisa kita benerin. Ini kita kurangin aja, berarti ini 7 deh. Ini 7, ini 7. Lalu tadi ini hmm, hasil rekomendasi kita kalau bisa ke bawah sih. Mana ya hasil rekomendasi tadi? Kita pakai slash dulu deh. Eh, Control save. Lalu ini di sini 50. Kita coba jam terapi ya. Oke.
SN. Nah, sementara gitu dulu deh. Kalau bikin aja. Oke. Tapi kalau disimpan di sini, bisa gak ya? Kita coba deh. Hmm, enggak. Kita butuhnya di sini. Namanya cepat. Akan error. Jadi harus di dalam. Oke. Usia. Usia. Enggak. Oke. Kita coba. Um, Budi. 25. Laki-laki. Atlet. Nah, sini tidak ada. Oke. Sudah ya. Sini Budi. Ini kayak. Ya, oke lah. Apa? Sini Budi. 25 tahun. Laki-laki. Atlet. Tidak ada. Dia direkomendasikan asupan air hariannya 3,5 liter. Nah, sekarang kita coba lagi. Sari. Sari itu umurnya 35 tahun. Oke. Sari itu merupakan perempuan. Tingkat stresnya ringan. Karena Sari lagi hamil. Ya. Di sini, Sari 35 tahun. Jenis kelamin perempuan. Aktivitas fisiknya ringan. Hamil. Rekomendasi asupan air hariannya 2,8 liter. Nah, sekarang kita coba lagi untuk Pak RT. Pak RT umurnya 70 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, tingkat aktivitas fisiknya Pak RT itu sedentari. Dan Pak RT itu punya penyakit jantung. Nah, di sini rekomendasi asupan air harian untuk Pak RT adalah 1,8 liter. Oke, kita coba sekarang untuk Ani. Ani umurnya masih 2 tahun. Sesuai yang tadi, kita coba dulu ya. One. Nih, Ani masih diberi ASI, belum memerlukan perhitungan asupan harian. Kenapa? Nih, umur Ani itu kan 2 tahun. Di sini, di program kita, if, jika usia kurang dari 3 tahun, maka kita print nama, yaitu Ani, masih diberi ASI, belum memerlukan perhitungan asupan harian. Tuh, kita lanjut ya ke case Rudy. Oke, Rudy umurnya 45 tahun, dan Rudy adalah seorang laki-laki yang mana aktivitasnya itu berat. Rudy lagi ada kondisi kesehatan khusus, yaitu demam. Nah, rekomendasi asupan air harian untuk Rudy itu 4,0 liter atau 4 liter.
Mungkin untuk tugas 3 saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.